kembali dengan saya dan selamat bertemu kembali dengan pelajaran sains. Saya berharap kalian masih tetap semangat dan tetap belajar dan kemudian tetap jaga jarak dan tetap berada di rumah. Kali ini materinya lebih menyenangkan, maka dari itu kalian harus lebih semangat lagi. Kita mulai dari sekarang. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran sains dan kali ini kita belajar tentang materi gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama namanya disebut dengan endonom dan yang kedua disebut dengan etionom. Nah, apa itu endonom dan apa itu etionom? Kita bahas satu-satu. Gerak endonom merupakan gerak tumbuhan karena adanya rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, jadi spontan. Nah, sedangkan gerak etionom itu adalah gerak sebagian atau seluruhnya dari anggota tubuh tumbuhan itu karena pengaruh rangsangan dari luar. Itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu gerak endonom nutasi. Itu merupakan gerak tumbuhan itu bagian batang, bagian daun, dan bahkan bagian buah untuk berkembang menjadi lebih besar, menjadi lebih panjang. Nah, gerak higroskopis itu gerak tumbuhan karena perubahan kadar air dalam tumbuhan. Akan kita pelajari lebih detail pada video berikut ini. Mari kita amati video berikut ini. Video berikut ini merupakan biji yang kemudian tumbuh menjadi batang, kemudian menjadi tumbuh daun dan seterusnya. Ini gerak tumbuhan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Ini yang disebut dengan endonom nutasi. Ini secara otomatis kita amati sampai selesai, sampai tumbuh daun, batangnya mulai memanjang. Nah, sudah mulai tumbuh daunnya dan seterusnya hingga nanti menjadi besar dan berbuah. Kita amati tanaman kedelai berikut ini. Tanaman kedelai itu termasuk kategori tanaman polong-polongan. Ini tanaman kedelai yang masih muda, tampak hijau, daunnya juga hijau. Terus kemudian ini tampak kedelai yang sudah mulai tua dan siap untuk dipanen. Ini tampak kedelainya masih terbungkus oleh kulitnya dan kulitnya sudah mulai menguning. Ini menunjukkan bahwa kadar air pada kulit buah ini sudah berkurang banyak sekali dan ini harus segera dipanen. Kalau nggak segera dipanen maka nanti akan melupas sendiri. Nah, ini gerak yang secara otomatis mengelupas sendiri. Inilah yang disebut dengan gerak endonom higroskopis. Gerak endonom higroskopis. Gerak etionom. Gerak etionom merupakan gerak sebagian anggota tubuh tumbuhan itu karena pengaruh rangsangan dari luar. Nah, gerak etionom itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu sebagian dari anggota tubuh tumbuhan itu saja yang bergerak, misalkan akarnya, batangnya, daun, buah, atau bunga. Dan yang kedua itu gerakan seluruh tubuh tumbuhan itu menuju atau menjauhi rangsangan. Etionom sebagian dari anggota tubuh tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama namanya gerak nasti, yaitu gerak tumbuhan karena pengaruh rangsang dari luar, namun
tidak terpengaruh arah datangnya rangsang. Jadi kalau misalkan datangnya rangsang itu dari arah kanan, maka tumbuhan itu tidak bergerak menuju ke kanan. Atau misalkan rangsangan itu dari kiri, maka tumbuhan itu tidak bergerak menuju ke kiri, namun hanya bergerak saja. Dan yang berikutnya itu gerak etionom tropisme. Jadi gerak tumbuhan karena pengaruh rangsang dari luar, namun arah rangsang ini mempengaruhi arah gerak tumbuhan. Jadi kalau rangsangnya dari kanan, maka tumbuhan itu akan bergerak ke kanan. Kalau rangsangnya dari kiri, maka tumbuhan itu juga akan bergerak ke kiri menuju sumber rangsangan. Nah, untuk yang tropisme sendiri itu dibedakan menjadi dua, tropisme yang positif dan tropisme yang negatif. Tropisme yang positif itu gerak bagian dari anggota tubuh tumbuhan menuju sumber rangsangan. Sedangkan kalau etionom tropisme yang negatif itu gerak bagian tumbuhan malah menjauhi sumber rangsangan. Jadi di sini berbeda. Kalau positif itu mendekati sumber rangsangan, kalau negatif itu menjauhi sumber rangsangan. Nasti itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu fotonasti, kemudian niktinasti, tigmonasti, termonasti, dan haptonasti. Mari kita pelajari satu per satu. Fotonasti. Nah, fotonasti itu merupakan gerak bagian tumbuhan utamanya pada bunga karena pengaruh rangsangan cahaya. Ini contohnya pada bunga pukul 4. Nah, bunga pukul 4 ini kecenderungannya dia akan mekar pada kisaran kurang lebih jam 4 sore. Mari kita lihat dan amati video berikut ini. Dikatakan bunga pukul 4 karena biasanya akan membuka pada kurang lebih jam 4 sore. Coba Anda amati ini jam saat perekaman dan kemudian amati bunga pukul 4 yang ini. Coba lihat, ini pada jam 16 lebih 19, sekarang 16 lebih 20. Coba ini bunga sudah mulai akan membuka. Bunga ini karena membuka karena pengaruh cahaya matahari, dan dia tidak tergantung cahaya matahari itu posisi di mana, pokoknya dia dapat sinar matahari di sore hari kurang lebih jam 4, maka dia akan membuka. Kalau yang ini bunga pukul 9. Dikatakan bunga pukul 9 karena bunga ini akan mekar pada kurang lebih jam 9, dan mekarnya juga karena pengaruh cahaya matahari. Namun bunga ini itu mekarnya tidak mengikuti arah datangnya matahari, pokoknya begitu dapat cahaya matahari dia mekar. Jadi kalau dia mekar meskipun dia lagi menghadap ke utara, maka dia tetap menghadap ke utara. Kalau dia posisi menghadap selatan, ya selatan meskipun matahari ada di timur. Ini namanya bunga pukul 9. Mekar karena adanya cahaya, namun tidak terpengaruh datangnya cahaya itu dari mana arahnya. Pokoknya dia jam 9 dia akan mekar. Gerak niktinasti. Gerak niktinasti merupakan gerak bagian tumbuhan terutamanya pada daun karena pengaruh rangsang cahaya juga. Namun bagian daun ini tidak bergerak menuju atau menjauhi sumber cahaya. Nah, ini contohnya pada daun kacang atau kedelai itu kalau pada malam hari dia akan menguncup, dan kalau pada pagi hingga siang hari dia akan membuka. Oke, mari kita amati video berikut ini. Adalah tanaman kacang tanah atau jenis tanaman polong-polongan. Ini biasanya daunnya ini akan menguncup kalau malam hari, dan kemudian kalau kita lihat di siang hari seperti ini, jadi daunnya mekar. Tapi kalau malam hari ini kecenderungannya adalah menutup. Nah, ini
Jadi gerakan daun itu juga karena pengaruh rangsang cahaya, tapi justru pada malam harinya malah menguncup, dan kalau siangnya itu kalau cahaya matahari dia buka. Lanjut ke tigmonasti, yaitu gerak tumbuhan karena rangsang berupa sentuhan. Nah ini contohnya pada tumbuhan putri malu. Nah, putri malu itu biasanya kalau mendapat sentuhan, disentuh pakai tangan, disentuh pakai kayu, atau bahkan disentuh pakai korek api, itu dia akan menutup. Kita perhatikan video berikut ini. Termonasti itu gerak tumbuhan karena pengaruh rangsangan suhu. Nah, tumbuhan tidak bergerak menuju sumber panas, tapi hanya bergerak saja. Itu contohnya pada bunga tulip, itu kalau di daerah panas maka dia akan mekar, tapi kalau di daerah dingin kayak di daerah Malang, pokoknya pegunungan, ini kecenderungannya adalah menguncup. Mari kita perhatikan video berikut. Kita amati bunga tulip yang ini. Tapi sebelum mengamati bunga tulip, cobalah Anda amati orang-orang yang berada di sekitar bunga tulip. Mereka tidak pakai jaket, dan kemudian cahayanya cukup terang. Nah, ini orang ini juga tidak pakai jaket. Artinya apa? Bahwa daerah ini adalah daerah yang panas. Bunga tulip itu kalau di daerah yang suhunya panas, maka dia kecenderungannya adalah akan mekar. Kita amati video yang ini. Nah, ini ada beberapa orang yang dia itu mengenakan jaket, dan hampir semuanya orang di sini menggunakan jaket. Apa artinya? Bahwa daerah ini adalah daerah dingin. Nah, coba kemudian Anda amati. Nah, ini bunga tulip. Apa yang terjadi? Bunga tulipnya tidak mekar karena suhunya dingin. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya bunga tulip itu dia sangat peka terhadap rangsangan suhu. Jadi kalau suhunya panas maka dia mekar, kalau suhunya dingin maka dia menguncup.